Di kejauhan, melihat si Kong Anyun begitu manis di depan Qin Chen, semua orang yang hadir tidak dapat mempercayainya. Ini si Kong Anyun, wanita tertua tanah suci Sikong dan calon pewaris. Kenapa dia bertingkah seperti pelayan di depan pemuda ini? Tidak ada martabat sama sekali. Gumam Penatuayi dan yang lainnya merasa serius. Qin Chen memandang Penatuayi dan yang lainnya tidak jauh dari sana, lalu mencibir, "Kamu bilang itu pertarungan yang adil. Bukankah menurutmu memalukan jika sekelompok pria besar mengepung seorang wanita?" "Nak, apa yang kamu bicarakan?" ucap putra Kaisar Sihen dengan wajah pucat, dan mengambil satu langkah ke depan. Di atas kepalanya, segel hitam Zushi meletus dengan aura tertinggi setengah langkah yang mengerikan, yang mengunci Qin Chen dengan kuat dan hampir jatuh. Tapi sebelum dia bisa bergerak, dia dihentikan oleh Penatuayi. Penatuayi tampak tenang, dan memandang Qin Chen, memalukan. "Saya, gerbang Kaisar Sihen, dan tanah suci Sikong saling bertentangan, jadi tidak ada yang memalukan tentang hal itu." Qin Chen tersenyum dan berkata, "Ini pertama kalinya saya melihat seseorang berkulit begitu tebal." Memang benar, semakin tua orang tersebut, semakin tebal kulitnya. Pada saat ini, keempat komandan berkedip-kedip, dan dengan banyak anggota kuat tim penegak hukum gelap yang tersisa, mereka mengepung Qin Chen dan si Kong Anyun. Kaisar Sihen berkata dengan dingin, "Penatuayi, mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bunuh saja dia." Penatuayi mengangkat tangannya dan berkata, "Tuanku, sekte Kaisar Sihen kami bukanlah jenis kekuatan yang akan membunuh orang tanpa pandang bulu." Kemudian, Penatuayi menoleh untuk menatap Qin Chen, dan berkata dengan dingin, "Tuan, hari ini si Kong Anyun membunuh banyak anggota tim penegak hukum gelap gerbang Kaisar Sihen. Hari ini, gerbang Kaisar Sihen akan menjatuhkan orang ini. Adapun Anda, kami tidak memiliki kebencian yang mendalam, selama kamu bersedia pergi, kami akan membiarkanmu hidup, bagaimana tentang itu?" Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Penatuayi ini sebenarnya memiliki usulan seperti itu. Kaisar Sihen segera menjadi cemas. "Penatuayi, biarkan anak ini pergi, apakah kamu bercanda?" Penatuayi mengangkat tangannya dan berkata, "Tuanku, gerbang Kaisar Sihen hanya menangkap pelakunya, tidak perlu menyakiti orang yang tidak bersalah. Anak itu memiliki latar belakang yang luar biasa dan metode yang aneh, jadi tidak perlu memulai konflik dengannya. Yang paling mendesak adalah menjatuhkan dulu si Kong Anyun itu. Tanah suci Sikong tempat si Kong Anyun berada, itu adalah musuh terbesar gerbang Kaisar Sihen kita." Ucap Penatuayi menyipitkan matanya, dan terus mengirimkan suara, "Adapun anak ini, tidak peduli apa statusnya, apa hubungannya dengan tanah suci Sikong, jika orang ini benar-benar meninggalkan si Kong Anyun dan pergi sendirian, biarkan si Kong Zhen dari tanah suci Sikong tahu, apa yang akan terjadi." Mata Kaisar Sihen berbinar, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Bajingan tua si Kong Zhen itu, yang kehilangan putri kesayangannya, pasti tidak akan membiarkan anak ini pergi." Penatuayi mencibir dan berkata, "Selain itu, karena pria tua si Kong Zhen bisa melakukannya untuk kita, mengapa repot-repot membuat masalah di sini? Kalahkan si Kong Anyun dulu. Jika anak ini kabur, tidak apa-apa. Jika dia tidak lari pergi, terus berjuang. Belum terlambat baginya untuk memulai." Mendengar ini, Kaisar Sihen menghela nafas dalam hatinya. "Bagaimana Tuan? Apakah Anda sudah mempertimbangkannya?" Saat menjelaskan kepada Kaisar Sihen, Penatuayi berkata kepada Qin Chen dengan acuh tak acuh, "Anda hanya memiliki satu kesempatan, mohon jangan lewatkan." Qin Chen berkata, sambil tersenyum, "Apakah kamu benar-benar ingin melepaskan tuan muda ini?" Penatuayi berkata, "Tentu saja itu benar." Lelaki tua ini menepati janjinya. Setelah kata-kata itu keluar, Penatuayi melambaikan tangannya kepada Komandan Yuhe dan Komandan Ting Luo yang tidak jauh dari situ. Tiba-tiba, formasi pertempuran di sekitar Qin Chen membuka sebuah jalan. "Selama Anda bersedia pergi, Anda dapat pergi sekarang," ucap Penatuayi dengan ringan. Tuan muda ini juga orang yang cinta damai. "Jika demikian, tuan muda ini akan pergi," ucap Qin Chen tersenyum, berkata sambil memeluk si Kong Anyun, dan hendak pergi dari sini. "Tunggu!" teriak Penatuayi, ekspresinya menjadi gelap. Qin Chen berhenti dan berkata sambil tersenyum tipis,
Mengapa? Apakah Anda begitu cepat menyesalinya? Wajah Penatua Yi muram dan dia berkata, saya bilang bahwa kamu hanya boleh pergi sendiri, tetapi si Kong Anyun harus tetap di sini, kamu. Qin Chen memberinya tatapan kosong, apakah kamu idiot? Si Kong Anyun adalah pelayanku. Jika aku ingin pergi, secara alami aku akan membawa pelayan itu bersamaku. Bagaimana bisa ada alasan untuk meninggalkan pelayan itu sendirian? Ucap Qin Chen tersenyum dan berkata kepada orang-orang tidak jauh dari situ. Di kejauhan, lelaki tua beralis putih, Molin dan yang lainnya mengerutkan kening. Anak ini tidak idiot kan? Tidakkah dia tahu bahwa tujuan Penatua Yi dan yang lainnya adalah memisahkan dia dari si Kong Anyun dan meninggalkan si Kong Anyun sendirian? Dengan kekuatan yang ditunjukkan si Kong Anyun sekarang, gerbang Kaisar Sihen mungkin sangat tidak nyaman di hatinya, jadi dia harus bergerak. Wah, beraninya kamu mempermainkanku. Ucap Penatua Yi tidak mengerti mengapa saat ini, Qin Chen hanya mempermainkannya. Qin Chen berkata, saya baru mengerti sekarang. Sepertinya kamu semakin tua, dan otakmu benar-benar tidak bekerja dengan baik. Ucap Qin Chen mencibir, Penatua tua, apa yang kamu bicarakan omong kosong dengannya, semuanya, bunuh anak ini. Ucap Kaisar Sihen tidak bisa menahan diri lagi, dan berteriak dengan marah kepada orang-orang kuat dari tim penegak hukum gelap di sekitarnya. Mata banyak orang kuat dari tim penegak hukum berbinar. Ayo serang, teriak seorang pemimpin tim meraung, dan menjadi orang pertama yang menyerang Qin Chen. Dia ingin mengambil posisi teratas. Akan lebih baik baginya untuk membunuh Qin Chen. Jika dia tidak bisa membunuhnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan wajahnya di depan Kaisar Sihen. Tidak mau kalah dengan yang lain, anggota kuat tim penegak hukum lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Dalam sekejap, puluhan anggota kuat tim penegak hukum bergegas menuju Qin Chen, mencoba mencabik-cabik Qin Chen. Mereka juga bukan idiot, mereka tidak menyerang sendirian, tetapi membentuk formasi pertempuran dalam sekejap, berubah menjadi lautan mengerikan yang mengalir deras. Tuan muda, ucap si Kong Anyun bergerak, dia hendak menyerang. Namun, Qin Chen menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, lihat saja. Melihat lusinan orang kuat dari tim penegak hukum datang untuk membunuh, Qin Chen bahkan tidak mengedipkan matanya, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah Qin Chen ketakutan dan konyol saat ini. Anak ini, melihat reaksi Qin Chen, keempat komandan dan yang lainnya mengerutkan kening dan berseru. Mereka tidak segera bergerak karena mereka tidak mengetahui kedalaman Qin Chen dan ingin orang kuat di bawah komandonya menguji Qin Chen. Namun tindakan Qin Chen membuat mereka ragu. Anak ini, apakah dia akan mati? Melihat serangan mengejutkan hendak menimpa Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba mendengar dengungan. Seolah-olah sepotong langit dan bumi telah terbuka. Dalam kilatan cahaya ini, langit dan bumi seperti berhenti, kekosongan menjadi padat, dan semua tim penegak hukum yang kuat untuk membunuh Qin Chen berhenti pada saat ini. Namun, itu tidak berakhir seperti ini, saat kekosongan berhenti mengeras. Dalam sekejap, puluhan orang kuat dari tim penegak hukum berubah menjadi kabut darah, dan puluhan senjata ampuh hancur berkeping-keping, tanpa meninggalkan sampah. Semua ini terjadi dalam sekejap, terlalu cepat untuk dilihat orang dengan jelas. Banyak orang hanya melihat Qin Chen mengangkat tangannya, puluhan tim penegak hukum yang kuat berubah menjadi kabut darah, puluhan senjata langsung hancur berkeping-keping. Tiba-tiba terjadi keheningan, dan semua orang tercengang. Bahkan bisa dikatakan tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Qin Chen melakukan tindakan tersebut. Semua orang hanya melihat Qin Chen mengangkat tangannya, dan puluhan tim penegak hukum yang kuat itu terbunuh dalam hitungan detik. Terlalu lemah, kamu ingin membunuhku dengan kekuatan kecil ini. Aku khawatir dia tidak datang ke sini untuk mati. Melihat kabut darah menghilang, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan nada menyesal. Mata dari banyak orang kuat di kejauhan tiba-tiba menyusut, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Karena di momen sebelumnya, mereka tidak melihat dengan jelas metode apa yang digunakan Qin Chen. Puluhan anggota tim penegak hukum yang kuat itu tewas seperti ini, cara seperti itu sungguh sensasional. Di sekelilingnya,
Anggota kuat tim penegak hukum lainnya yang mendengar perintah Kaisar Shihen dan mencoba untuk maju terlalu takut untuk bergerak. Sebelum mereka dibantai oleh Sikong Anyun, mereka masih bisa melihat bagaimana mereka mati, tapi sekarang di depan Qin Chen, mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana mereka mati. Itu adalah kekuatan aturan khusus. Ucap Komandan Yuhe mengecilkan pupilnya, orang ini hanya melambaikan tangannya dan membangkitkan kekuatan aturan khusus antara langit dan bumi. Kekuatan ini menekan banyak anggota tim penegak hukum dan menembus ke dalam tubuh mereka, langsung menghancurkannya menjadi kabut darah. Benar, anak ini memang agak tidak normal, dan dia benar-benar bisa membangkitkan kekuatan aturan seperti itu. Ucap Komandan Ting Luo juga mengerutkan kening dan berseru. Termasuk Penatua Yi, mereka semua tampak murung. Adapun tim penegak hukum lainnya di sekitar dan orang-orang dari kekuatan lain di kejauhan, mereka semua tidak bisa menahan nafas. Meski Komandan Yuhe menuntun mereka untuk menjelaskan prinsipnya dengan jelas, adegan sebelumnya sungguh mengejutkan mereka. Ngomong-ngomong, apakah ada orang lain yang ingin datang dan melakukannya? Tuan muda ini sudah lama tidak aktif. Ada baiknya sesekali melatih otot dan tulangnya. Setelah membunuh lusinan anggota tim penegak hukum yang kuat, Qin Chen menguap dan berkata seolah dia baik-baik saja. Tangan kirinya melingkari pinggang Sikong Anyun, dan rasa panas dari telapak tangan menempel di kulit pinggang Sikong Anyun, membuatnya merona seperti apel matang. Postur seperti itu sangat ambigu, tapi Sikong Anyun merasa sangat nyaman. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu merajalela. Teriak Kaisar Shihen sangat marah. Qin Chen tersenyum dan berkata, saya gila. Kalianlah yang merajalela. Yang disebut anjing baik tidak menghalangi. Saya baik-baik saja di sini. Anda baru saja menghalangi jalan saya. Tidak hanya itu, Anda juga menyerang saya, tapi Anda juga bilang saya merajalela. Saya belum pernah mendengarnya. Ucap Qin Chen melirik ke beberapa orang dan berkata lagi, itu hanya beberapa anjing. Saya membantai mereka dengan santai, jika Anda tidak menyingkir dan terus berhenti, saya khawatir saya akan membunuh Anda semua juga. Kata-kata provokatif Qin Chen segera membuat ekspresi Komandan Yuhe berubah, dan wajahnya menjadi jelek. Beberapa sebelumnya semuanya adalah orang kuat dari tim penegakan hukum Kaisar Shihen, dan mereka semua adalah Tianzun yang kuat. Hari ini, Qin Chen membunuh anggota mereka, dan dia masih begitu sombong. Terlebih lagi, dia berani mengatakan bahwa anggota tim penegak hukumnya adalah anjing, itu sangat sombong sekali. Ini menantang kekuatan gerbang Kaisar Shihen dan meremehkan gerbang Kaisar Shihen mereka. Bajingan kecil, Kaisar ini ingin memotongmu menjadi beberapa bagian, biarkan Kaisar ini membunuhnya, bunuh dia. Teriak Kaisar Shihen tidak bisa menahan diri lagi, dan meraung liar ke arah Qin Chen. Ekspresi Penatua Yi menjadi gelap, dan dia berteriak, lakukan. Tidak perlu berbicara omong kosong, dia dapat melihat bahwa Qin Chen tidak bermaksud berbicara dengan mereka sama sekali, dia hanya mempermainkan mereka seperti monyet. Seorang komandan meraung dengan liar, dan dengan suara berdentang, sebuah pedang berwarna darah muncul di tangannya. Pedang berdarah ini sangat ganas, dan sepertinya ada banyak hantu yang berteriak pada bilahnya. Pedang itu terhempas ke udara dan tersapu, menghalangi segala arah. Saat berikutnya, darah iblis melonjak ke langit, dan ketika cahaya pedang lewat, darah iblis yang melonjak itu melesat langsung ke langit, ingin menembak jatuh semua bintang di atas langit tanah leluhur yang gelap ini. Ini adalah salah satu dari 4 komandan iblis darah. Dia memiliki teknik pedang yang luar biasa untuk membunuh para dewa iblis. Dia sudah lama ingin melakukannya, tetapi dia tidak segera melakukannya karena perintah Penatua Yi. Energi pedang darah yang perkasa meledak. Di lautan darah ini, sepertinya ada tangan iblis yang akan terulur. Tangan iblis seperti itu dapat menahan langit dan meledakkan bintang-bintang. Itu cukup kuat untuk membunuh semua kehidupan. Dan tangan besar ini langsung menyerang Qin Chen, memblokir segalanya dari Qin Chen, membiarkan Qin Chen tidak punya tempat untuk melarikan diri. Seolah-olah kemanapun dia melarikan diri, dia akan ditekan dan dibunuh. Tidak hanya itu, dunia melahap. Pada saat ini, Komandan Yuhe mengeluarkan raungan marah, dan kekuatan supernatural yang tak terlihat menyebar di udara. Kekosongan di sekitar Qin Chen langsung berubah menjadi jurang tak berujung.
Pada saat yang sama, cahaya pelangi yang mengerikan muncul dari belakang Qin Chen, Komandan Ting Luo yang muncul di belakang Qin Chen pada waktu yang tidak diketahui, dan melepaskan pukulan kuatnya sendiri ke Qin Chen. Di sisi lain, pemimpin terakhir menembakkan rantai hitam legam dalam sekejap. Di rantai itu, ada tanda hitam, seperti rantai yang menonjol dari api penyucian, mengikat Qin Chen. Dalam sekejap, pemimpin dari 4 tim penegak hukum utama menyerang Qin Chen bersama-sama. Sudah berakhir, anak ini sudah berakhir. Itu adalah pedang darah iblis, pedang iblis tertinggi setengah langkah. Ada juga rantai kunci iblis. Ini adalah harta karun tertinggi tim penegakan hukum gerbang Kaisar Shihen. Ucap seseorang melihat pedang darah iblis menjulang ke langit dari kejauhan, dan rantai gelap menutupi matahari, bulan, dan bintang. Tuan muda, ucap Sikong Anyun ekspresinya serius, dan dia buru-buru melepaskan diri dari pelukan Qin Chen untuk melawan. Betapa mengerikannya bahwa 4 master tertinggi setengah langkah memerintahkan yang kuat dan pada saat yang sama menunjukkan keterampilan unik mereka. Langit redup dan bumi gelap, dan tidak ada cahaya di dunia. Sikong Anyun sangat menyadari kekuatan keempat komandan ini, mereka adalah penguasa sebenarnya dari Sekte Kaisar Shihen, dan keberadaan yang diharapkan untuk berlari ke alam tertinggi di masa depan, dan sama sekali tidak mudah untuk dilawan. Jika tidak hati-hati, Anda bisa saja terjatuh ke dalam jurang. Tapi Qin Chen menghentikannya. Dia memegang pinggangnya erat-erat, mencegahnya bergerak. Tidak perlu panik, ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum, tubuhnya tetap diam, membiarkan serangan mengerikan datang dalam sekejap. Serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Qin Chen. Rantai kegelapan di seluruh langit memenjarakan kekosongan ini. Cahaya pelangi yang mengerikan menghantam Qin Chen, dan pedang darah besar itu juga menebas. Dengan suara ledakan, dan pada saat ini, semua orang ketakutan. Pedang darah yang diperintahkan oleh iblis darah pasti mengenai Qin Chen. Penatuai, kupikir anak ini memiliki kemampuan, tapi sepertinya dia pasti akan mati. Senyuman ganas terlihat di sudut mulut Kaisar Shihen, dan dia tertawa keras. Penatuai mengerutkan kening. Apakah anak ini dibunuh dengan mudah? Dia selalu merasa sedikit curiga di dalam hatinya, tetapi dia menatap ke medan perang, dan dia yakin bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari dunia yang melahap pada saat serangan keempat komandan jatuh. Dengan kata lain, anak itu pasti dipukul oleh keempat komandannya. Pada saat ini, semua orang memandang ke langit dengan tidak percaya. Apa? Saat berikutnya, sebuah seruan terdengar. Mata semua orang membeku, dan ekspresi mereka kusam, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Mereka melihat suara menderu di langit menghilang, aura tak terbatas menghilang, dan energi iblis menghilang. Mereka melihat Qin Chen masih berdiri di sana, berdiri diam, seolah-olah dia bahkan tidak menggerakkan jarinya. Rantai itu dililitkan pada jarak hampir 10 kaki dari tubuh Qin Chen, seperti ular piton yang dingin dan beracun. Meskipun ada desakan terus-menerus dari Komandan Feng Tian, rantai iblis itu terus berputar, tetapi mereka tidak bisa mendekati Qin Chen sama sekali. Tampaknya ada celah yang tidak pernah bisa dijembatani antara rantai iblis dan Qin Chen. Pada saat yang sama, semua orang melihat bahwa kedua jari Qin Chen memegang pedang darah iblis yang diretas oleh Komandan Iblis Darah, dan itu dengan mudah terperangkap dalam kehampaan. Pedang darah iblis, yang mampu membelah langit dan meledakkan bintang iblis gelap, tidak dapat bergerak dengan kedua jari Qin Chen. Tampaknya kedua jari Qin Chen adalah pilar dewa yang menopang langit dan bumi, memiliki kekuatan ratusan juta gunung suci. Setelah ditangkap, bahkan dewa iblis pun tidak dapat melepaskan diri, apalagi pedang iblis belaka. Pada saat ini, wajah Komandan Iblis Darah menjadi merah, karena Qin Chen dengan mudah memegang pedang darah iblisnya, tetapi dia sendiri tidak bisa menggerakkan pedang darah iblis itu. Sepertinya pedangnya sudah menyatu dengan pihak lain, meskipun dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menarik pedang darah iblis sedikit pun. Tidak mungkin. Saat ini, keempat komandan semuanya ketakutan. Dengan seluruh kekuatan mereka berempat tidak bisa menyakiti Qin Chen sama sekali. Monster macam apa ini? Pada saat ini, ketakutan yang tak terkendali melonjak di hati keempat komandan. Sebelumnya,
Sikong Anyun berusaha sekuat tenaga untuk melawan mereka berempat bahkan melukai mereka. Tapi setidaknya itu sebuah hambatan, dan mereka bisa menerimanya. Tapi sekarang, ketika mereka menyerang Qin Chen, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Pihak lain hanya berdiri di sana dengan mudah, dan semua serangan mereka sia-sia. Bagaimana mereka bisa menerima hasil seperti itu? Aku sudah mengatakan semuanya, tuan muda ini sama sekali tidak berniat melawanmu. Tapi kamu bersikeras melawan tuan muda ini, sayangnya, pada levelmu. Tuan muda ini bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Itu terlalu lemah. Tuan muda ini bisa membunuh kalian semua dengan satu pukulan. Ucap Qin Chen dengan ekspresi santai di wajahnya. Dengan sikap dan kata-kata seperti itu, jika ditempatkan di tempat lain, semua orang hanya akan berpikir bahwa orang ini sombong, tetapi pada saat Qin Chen mengatakannya, semua orang hanya terkejut. Sikong Anyun juga mengangkat kepalanya karena terkejut, melihat wajah sempurna Qin Chen, jantungnya berdetak tak terduga. Pria seperti itu sungguh menarik. Kamu, sombong, bunuh dia untukku. Teriak Kaisar Shihen meraung histeris. Nak, jangan sombong dan mati. Meskipun orang kuat lainnya dari tim penegak hukum Kaisar Shihen yang hadir ketakutan, tetapi atas perintah Kaisar, mereka semua meraung dan mengorbankan harta mereka untuk membunuh Qin Chen dengan cara yang paling kuat. Qin Chen tersenyum, dan niat membunuh muncul dengan tenang di pupil matanya. Kemudian, dia bahkan tidak melihat ke arah sekelompok anggota tim penegak hukum yang kuat, tetapi hanya melambaikan tangannya dengan santai. Di dalam kehampaan, cahaya pedang gelap tiba-tiba muncul di seluruh langit. Cahaya pedang gelap ini hanya setebal ibu jari, tapi memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang bahkan kehampaan ini tidak dapat menahannya. Tidak bagus, cepat kembali. Teriak Komandan Iblis Darah dan beberapa orang semuanya mengubah warna mereka, dan meneriaki bawahannya. Tapi sudah terlambat. Dengan lambaian tangan Qin Chen, energi pedang gelap di seluruh langit tiba-tiba menebas tim penegak hukum yang kuat di seluruh langit seperti badai. Sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, mayat-mayat berjatuhan satu demi satu, dan banyak anggota tim penegak hukum yang kuat yang membombardir Qin Chen langsung terbunuh oleh serangan biasa Qin Chen. Itu terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Qin Chen melakukan gerakannya. Dalam sekejap, dengan menjentikkan jarinya, ratusan orang kuat yang tersisa di tim penegak hukum semuanya dibantai, meninggalkan lubang darah yang mengejutkan di antara alis mereka. Tidak diragukan lagi, Qin Chen menusuk kepala mereka dengan satu pedang, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak mengerti bagaimana mereka mati. Sekarang Qin Chen telah cukup melahap sumber kegelapan, budidayanya di jalur kegelapan telah mencapai alam tertinggi setengah langkah, dan dia dapat menghancurkan Dewa Iblis dengan satu jari. Dengan pukulan acak seperti itu, sekelompok anggota tim penegak hukum yang kuat di tingkat Tianzun tidak dapat menahannya sama sekali. Di kejauhan, orang kuat dari kekuatan lain, bahkan master kuat seperti Mo Lin, lelaki tua alis putih, tidak dapat menahan perasaan ngeri ketika dia melihat pemandangan seperti itu. Serangan Qin Chen begitu mengerikan sehingga bahkan setengah langkah tertinggi pun takut akan hal itu. Tidak ada gerakan, tidak ada kekuatan supernatural, tidak ada aturan, itu murni energi pedang kegelapan yang sederhana, yang dapat langsung membunuh master puncak tingkat Tianzun. Bukankah orang ini yang tertinggi? Ucap beberapa lelaki tua yang kuat gemetar dan menghirup udara dingin.